Bab 1610. Kepala keluarga dari keluarga Ardasir bisa memiliki posisi yang begitu tinggi juga karena kekuatannya yang luar biasa. Dia sudah menguasai ilmu bela diri sejak lama. Dia menunjukkan telapak tangannya dan menyerang ke arah wajah Wira dengan serangan yang sangat kuat. Jika terkena serangan itu, meskipun Wira memiliki 9 nyawa pun, mungkin akan terluka parah. Namun, Wira sama sekali tidak merasa cemas. Dia mengeluarkan senjata tersembunyi dari dadanya dan membidik ke arah keluarga Ardasir. Kamu pikir kamu bisa melukaiku hanya dengan senjata tersembunyi ini saja? Sungguh lucu. Bang, begitu mendengar perkataan itu, terlihat Wira sudah menarik pelatuknya, lalu muncul lubang hitam yang gelap di telapak tangan keluarga Ardasir. Kepala keluarga dari keluarga Ardasir berteriak dengan keras, lalu segera mundur beberapa langkah dan menatap Wira dengan tatapan ganas. Barang apa sebenarnya yang ada di tanganmu itu? Kenapa senjata tersembunyi ini begitu cepat dan bahkan kekuatan serangannya begitu besar seperti ini? Kepala keluarga dari keluarga Ardasir ini sebenarnya ingin menghindari serangan dari senjata tersembunyi di tangan Wira, lalu langsung menyerang Wira. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Dia menjadi terlihat memalukan seperti ini, sebuah tembakan langsung menembus telapak tangannya. Semua orang di ruangan itu saling memandang. Bahkan kepala keluarga dari keluarga Ganim juga tertegun di tempatnya sambil terus menggosok matanya dengan jarinya. Dia tidak berani percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Dia berpikir senjata tersembunyi itu benar-benar sangat kuat hingga bisa melukai kepala keluarga dari keluarga Ardasir. Aku sudah bilang siapapun yang menghalangi jalanku, aku juga nggak membiarkannya begitu saja. Cepat minggir, jangan terus menghalangi di sini. Kalau nggak, aku nggak tahu tembakan selanjutnya akan mengenai bagian mana, kata Wira dengan nada dingin. Kesabaran Wira sudah habis. Dia bisa langsung merenggut nyawa kepala keluarga dari keluarga Ardasir hanya dengan satu tembakan, tetapi dia tidak melakukannya untuk menghindari masalah yang lebih besar. Meskipun sekarang sudah berselisih dengan yang lainnya, situasinya tidak akan mencapai tahap buruk karena ada Juna di sini. Saat ini, Wira hanya melukai kepala keluarga Ardasir, tetapi situasinya akan berbeda jika dia membunuhnya. Meskipun Juna membantunya, dia juga akan berada dalam masalah. Orang-orang dari Sekte Gunung terus mencari masalah dengannya sekarang, dia tentu saja tidak boleh menyinggung orang-orang dari Sekte Langit lagi. Jika tidak, dia benar-benar akan terjebak di antara kedua sekte itu. Julian sama sekali tidak menyangka Wira akan benar-benar bertindak, bahkan membuat situasinya menjadi begitu tegang. Kepala keluarga dari keluarga Basra mengernyitkan alisnya, tetapi tidak mengatakan apapun dan terus menatap senapan di tangan Wira. Dia berpengalaman dan cukup ahli tentang senjata tersembunyi, tetapi dia belum pernah melihat senjata tersembunyi yang begitu cepat dan kekuatan serangannya begitu besar. Minggir, Wira mengulangi perkataannya. Kepala keluarga dari keluarga Ardasir dilema. Jika dia tidak minggir, ada kemungkinan dia akan ditembak dan kehilangan nyawanya. Namun, jika dia mundur, bagaimana dengan harga dirinya? Bab 1611. Sudahlah, kalian jangan ribut lagi. Kita semua satu keluarga, kenapa harus buat situasinya jadi seperti ini? Apa kalian nggak merasa lucu? Saat Wira dan kepala keluarga dari keluarga Ardasir saling berselisih, Juna sebagai pemimpin yang berbicara terlebih dahulu. Hal ini juga membantu kepala keluarga Ardasir mengatasi kesulitannya. Saat ini, kepala keluarga dari keluarga Ardasir sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika pertarungan mereka berlanjut, kepala keluarga dari keluarga Ardasir yang pasti dirugikan. Namun, hati Juna merasa sangat senang. Selama ini, orang-orang dari 8 keluarga besar selalu merasa lebih unggul darinya, bahkan selalu mempersulitnya. Sekarang akhirnya ada seseorang yang menangani mereka dan orang itu adalah menantunya sendiri. Namun, dia tidak bisa menunjukkan perasaannya ini secara terang-terangan agar tidak merasa tidak nyaman saat bertemu mereka kelak. Kepala keluarga dari keluarga Basra juga perlahan-lahan berbicara, Tuan Juna pun sudah berbicara, sebaiknya kamu jangan menghalanginya lagi. Kepala keluarga dari keluarga Ardasir memelototi Wira dengan tajam, lalu bergerak ke samping. Wira mengernyitkan alisnya, dia berpikir tampaknya situasi di Sekte Langit ini juga tidak begitu baik. Sebagai bawahan, kepala keluarga Ardasir ini tidak mematuhi perintah Juna, malah menganggap kepala keluarga Basra sebagai pemimpinnya. Sungguh menyebalkan. Namun, dia memang tidak bisa ikut campur dengan hal ini. Ayo kita pergi. Wira menarik tangan Julian sekali lagi dan bersiap untuk pergi. Situasinya sudah seperti ini, dia merasa tidak bisa berlama-lama lagi di sana jika tidak ada orang yang menghentikan mereka. Dia tidak ingin menjadi tertawaan orang lain. Tanpa ragu-ragu, Julian segera mengikuti langkah Wira dan menuju pintu keluar bersama-sama. Melihat keduanya akan pergi, Juna buru-buru berkata, tunggu sebentar. Bukankah lebih baik kita semua duduk dan membahas masalah ini dengan tenang? Masalah Sekte Gunung nggak boleh ditunda lagi. Lagi pula, kita semua adalah keluarga. Meskipun sebelumnya ada sedikit konflik, sekarang semuanya sudah berlalu. Aku rasa kita semua bukan orang yang picik, kan?
Kita nggak bisa terus mengingat masa lalu. Perkataan Juna itu jelas ditujukan untuk didengar oleh kepala keluarga dari keluarga Ardasir. Bagaimanapun juga, Wira adalah keluarga sendiri dan dengan Julian berada di tengah mereka, bagaimana mungkin Juna bisa marah? Kepala keluarga Ardasir duduk di samping kepala keluarga Basra dan tidak berbicara lagi. Dia memalingkan wajahnya, jelas terlihat hatinya tetap merasa tidak nyaman. Namun, semuanya sudah diputuskan. Tuan Juna sudah berbicara, jadi kita akan tetap tinggal di sini dulu dan dengar apa yang mereka katakan, kata Wira sambil menarik Julian untuk kembali ke kursi mereka. Namun, Wira tidak langsung duduk, melainkan menatap ke arah kepala keluarga Ardasir. Dia menunjuk ke kursinya dan berkata, sekarang aku sudah layak duduk di sini, kan? Semua orang yang berada di ruangan itu saling memandang. Mereka berpikir mulut Wira ini benar-benar tajam dan tidak berbelas kasihan. Kamu, kepala keluarga Ardasir tidak pernah menerima perlakuan seperti ini. Di antara 8 keluarga besar, dia berada di posisi kedua, hanya satu tingkat di bawah posisi kepala keluarga Basra. Dia memiliki posisi yang mutlak di Sekte Langit, sehingga tidak ada yang berani melawannya. Bab 1612. Tidak ada yang berani sombong di hadapan kepala keluarga Ardasir. Namun, Wira selalu menyulitkannya, sehingga dia sangat membenci Wira. Setelah tertawa sebentar, Juna mengalihkan topik pembicaraannya. Wira, sekarang semua orang dari 8 keluarga besar ada di sini. Kita ini bisa dibilang adalah inti dari Sekte Langit, jadi kalau ada sesuatu, langsung katakan kepada semuanya saja. Tujuan Wira datang ke sini adalah bergabung dengan semua orang untuk bersama-sama menghadapi orang-orang dari Sekte Gunung. Saat ini, Juna sudah berbicara dan memberinya kesempatan, dia tentu saja tidak bisa tetap keras kepala. Jika tidak, tindakannya ini akan merugikan Juna. Jika situasinya benar-benar menjadi makin buruk, pada akhirnya mereka akan kalah. Setelah semua mata tertuju kepadanya, Wira melanjutkan, aku datang dari dunia luar dan sekarang dunia luar sedang sangat kacau. Saat ini, ada 3 kerajaan dengan kekuatan yang seimbang, tapi kerajaan Beluana tiba-tiba menyerang kerajaan Nuala. Aku awalnya nggak ingin ikut campur urusan kedua kerajaan ini, tapi orang-orang dari Sekte Gunung juga terlibat. Dari penyelidikanku secara diam-diam, Raja Kerajaan Beluana bisa berubah semuanya karena ulah Antares yang tentu saja didukung oleh Sekte Gunung. Dari kedua hal ini juga membuktikan orang-orang dari Sekte Gunung pasti punya rencana rahasia lainnya, mereka pasti merencanakan sesuatu yang lebih besar. Tapi, nggak peduli apapun yang mereka ingin lakukan, orang-orang dari Sekte Langit selalu menjadi penghalang mereka. Saat mereka menjadi lebih kuat, pada saat itu, mereka pasti akan menyerang kalian dulu. Aku yakin kalian juga paham hubungan dari semua ini, kan? Semua yang ada di ruangan itu adalah orang-orang yang cerdas. Asalkan Wira menjelaskan semuanya, dia yakin mereka pasti akan mengerti pemikirannya. Saat waktunya tiba, dia tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi, dia percaya orang-orang dari 8 keluarga besar itu akan langsung berdiri di pihaknya. Meskipun semuanya memiliki pemikiran mereka sendiri, hal yang paling penting adalah mereka ingin menghancurkan rencana Sekte Gunung. Musuh dari musuh adalah teman. Benar, aku juga merasa apa yang dikatakan Wira ini masuk akal. Bagaimana menurut kalian? Juna tiba-tiba berdiri di samping Wira dan menatap ke semua orang untuk menunggu keputusan mereka. Hal tentang Sekte Langit bukan sesuatu yang bisa diputuskannya sendiri, dia masih harus berunding dengan 8 keluarga besar. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perpecahan dan memastikan kelangsungan Sekte Langit. Semuanya saling memandang dan menunggu kepala keluarga dari keluarga Basra untuk berbicara. Uhuk-uhuk, setelah batuk 2 kali, kepala keluarga dari keluarga Basra mengetuk tongkatnya beberapa kali dengan lembut, lalu berbicara. Sekarang kita masih nggak bisa memastikan perkataan Wira ini apakah benar atau nggak, masih harus diselidiki lagi. Tapi, kalau orang-orang dari Sekte Gunung benar-benar ikut campur dengan urusan dunia luar, seperti yang dikatakan Wira, kita memang harus berjaga-jaga. Jadi, untuk beberapa saat ini, kita semua harus bergerak dan kirim semua mata-mata kita untuk segera menyelidiki Sekte Gunung. Kalau memang sesuai dengan perkataan Wira, kita harus bertindak terlebih dahulu. Kita nggak boleh memberi mereka kesempatan untuk menyerang kita. Kepala keluarga Basra menganggukkan kepalanya dan menganggap apa yang dikatakan Wira masuk akal juga. Kepala keluarga Hafuza mengernyitkan alisnya dan bertanya, jadi, pertandingan bela diri nggak akan diadakan lagi. Kalau orang-orang dari Sekte Gunung menanyakan alasannya, apa yang harus kita katakan? Saat ini, tidak peduli siapapun yang terlebih dahulu memutuskan hubungan, akan dianggap bersalah. Orang-orang dari Sekte Langit ini tidak ingin dianggap bersalah, sehingga tanggung jawab untuk kesalahan ini tentu saja harus dilimpahkan kepada orang-orang dari Sekte Gunung. Wira tersenyum dingin dan langsung ikut berbicara, kalau langsung beritahu mereka nggak akan melanjutkan pertandingan ini lagi, apa yang bisa mereka lakukan? Bab 1613. Bodoh, kamu ini benar-benar terlalu sombong.
Pertandingan antara Sekte Gunung dan Sekte Langit sudah diatur sejak ratusan tahun yang lalu dan selama berabad-abad ini, kedua belah pihak terus mempertahankan tradisi ini. Kamu ini hanya seorang menantu yang baru saja bergabung dengan Sekte Langit, berani-beraninya ikut campur dalam pertandingan ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Ingin membatalkan pertandingan hanya dengan satu katamu saja. Kamu ini terlalu memandang tinggi dirimu. Kepala keluarga Hafuza sangat marah. Dia menuding hidung Wira dan melontarkan cacian yang tajam. Semua orang yang berada di ruangan itu juga ikut berseru, jelas merendahkan Wira. Mereka berpikir perkataan Wira ini sangat konyol, harus ditaruh di mana harga diri mereka. Bagaimana mungkin Sekte Langit yang begitu besar ini butuh seorang pemuda dari dunia luar ini mengatur mereka? Bahkan berusaha untuk merusak tradisi mereka yang telah ditetapkan sejak ratusan tahun yang lalu, mereka tentu saja tidak bisa menerimanya. Bodoh, aku tahu kamu berpengaruh di dunia luar dan aku dengar kamu bahkan punya kekuatanmu sendiri, tapi kamu harus tahu situasimu sekarang. Di sini adalah Sekte Langit, bukan wilayah kecilmu itu. Kita semua nggak perlu mengikuti keinginanmu. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersikap sewenang-wenang di hadapan kita hanya karena kamu adalah penguasa di wilayahmu itu. Sungguh lucu sekali. Kepala keluarga Hafuza masih tidak menyerah dan terus melawan Wira. Semua orang di ruangan itu juga ikut berseru, mendukung satu sama lain sepenuhnya. Hanya kepala keluarga Ganim yang tetap berdiri bersama Wira, tetapi kali ini dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, masalah kali ini sangat besar dan berhubungan dengan kehormatan Sekte Langit. Kali ini, tindakan Wira memang tidak begitu benar, setidaknya ini menurutnya. Sementara itu, Julian menjilat sudut bibirnya dan tidak mengatakan apapun, jelas merasa kesulitan. Dia memang merasa sangat terharu. Semua hal ini memang bermula dari pertandingan bela diri, sehingga Wira ingin membatalkan pertandingan itu. Selain itu, Wira juga ingin melindunginya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wira? Dia berpikir bisa menjadi istri Wira adalah pilihan paling beruntung seumur hidupnya. Aku memang punya beberapa pengaruh di dunia luar dan juga sangat berkuasa, tapi apa hubungannya dengan kalian semua? Di sini memang adalah Sekte Langit. Sebelumnya, aku bisa mengikuti peraturan kalian, karena aku belum menikah dengan Julian. Tapi sekarang berbeda, Julian sudah menjadi istriku, jadi urusannya adalah urusanku. Aku nggak peduli apakah pertandingan ini akan dilanjutkan ataupun kesepakatan kalian sejak ratusan tahun yang lalu, ini semua nggak ada hubungannya denganku. Tapi, aku ingin mempertegas keputusanku kepada kalian. Kalau kalian ingin tetap melanjutkan pertandingan ini, langsung pilih orang lain sebagai pesertanya saja. Aku nggak akan mengizinkan Julian berpartisipasi. Inilah tujuan kedatanganku ke Sekte Langit kali ini. Ingat, aku nggak sedang berunding dengan kalian, tapi ini keputusanku. Kalian ingin mengikuti keputusanku atau enggak, itu masalah kalian sendiri. Setelah mengatakan itu, Wira langsung melihat ke arah Julian yang ada di sampingnya. Kita nggak bisa bekerja sama dengan orang yang pemikirannya berbeda. Apa yang harus disampaikan pun sudah dikatakan semuanya, ayo sekarang kita pergi. Julian menganggukkan kepalanya dengan perlahan. Julian, kalau hari ini kamu berani meninggalkan tempat ini, kelak kamu bukan anggota dari Sekte Langit lagi. Jangan lupa misimu, kamu adalah gadis suci Sekte Langit. Selama bertahun-tahun ini, kami sudah menghabiskan banyak sumber daya untuk melatihmu agar kamu bisa mempersiapkan diri untuk pertandingan ini. Bab 1614. Sekarang lihat kamu sudah menjadi seperti apa. Bahkan seorang pria dari dunia luar pun bisa memerintahmu seenaknya. Kamu ini benar-benar mempermalukan Sekte Langit, kata kepala keluarga Yazid. Dia ingin maju untuk menghalangi Wira dan Julian, tetapi tidak berani karena kepala keluarga Ardasir adalah contoh yang terbaik. Setelah tersenyum dingin, Wira segera mengeluarkan senapannya dan langsung membidik kepala keluarga Ardasir yang sedang berbicara. Wira, jangan sembarangan. Cepat letakkan senjata tersembunyi di tanganmu itu. Tadi kamu sudah melukai kepala keluarga Ardasir. Kalau kamu sekarang melukai kepala keluarga Yazid lagi, meskipun Tuan Juna melindungimu pun jangan harap hari ini kamu bisa meninggalkan tempat ini. Meskipun harus berusaha sekuat tenaga dan kehilangan nyawa kami juga akan menghukummu, kata kepala keluarga Lainufar dengan nada dingin. Suasana di dalam ruangan langsung menjadi muram dan tegang. Sementara itu, Juna tetap duduk di tempatnya dan tidak berbicara. Setelah perlahan-lahan memalingkan wajahnya dan melihat beberapa orang di belakangnya yang bersiap-siap, Wira berkata dengan nada dingin, kalau kalian mampu, ayo maju. Aku lihat gerakan kalian atau peluruku yang lebih cepat. Jangan salahkan aku nggak memperingatkan kalian. Kita semua adalah orang dari dunia persilatan, jadi aku yakin kalian sudah tahu hidup atau mati di atas arena pertarungan adalah urusan takdir masing-masing, kan? Kalau aku nggak sengaja membunuh kalian dengan senapan ini, jangan salahkan aku lagi. Perkataan Wira jelas merupakan ancaman hingga membuat kepala keluarga Basra merasa sangat marah. Dia adalah tiang utama di Sekte Langit, bahkan Juna juga harus menghormatinya.
Namun kali ini, Wira malah begitu berani berbicara seperti itu di depannya, jelas Wira meremehkannya. Ini benar-benar membuatnya sangat kesal. Apa kalian nggak dengar kata-kataku? Baiklah, kalau begitu, lakukanlah. Beberapa detik kemudian, Wira sudah menarik pelatuk senapannya. Namun, dia tidak membidik kepala dari kepala keluarga Lainufar, melainkan bahunya. Kemudian, terdengar suara jeritan yang keras langsung bergema di seluruh aula itu, hingga sekelompok murid di luar pintu juga ketakutan hingga wajah mereka pucat. Banyak yang ingin masuk dan membantu, tetapi setelah melihat senapan di tangan Wira, mereka tidak berani membantu. Mereka berpikir bahkan kepala keluarga dari 8 keluarga besar pun tidak mampu menahan Wira dan mereka juga tidak bisa melawan senapan, apa yang bisa mereka bantu? Sekarang, masih ada yang berani maju melawanku, kata Wira sambil menatap semua orang yang ada di ruangan itu dengan dingin. Setelah saling memandang sebentar, semuanya tidak berbicara, begitu juga dengan kepala keluarga Basra. Aku sudah menyampaikan semua yang harus kukatakan. Kalau nggak ada yang menentang perkataanku lagi, maka keputusannya seperti ini. Aku akan membawa Julian pergi nanti karena dia sudah menjadi istriku, jadi harus mengikutiku. Mulai hari ini, Julian dan Sekte Langit sudah putus hubungan, aku harap kalian jangan ganggu kehidupan kami lagi. Kalau nggak, akan kubunuh. Bab 1615. Kepala keluarga Basra menggertakkan giginya, tetapi dia juga hanya bisa membiarkan Wira dan Julian pergi begitu saja. Kepala keluarga lainnya juga begitu. Hanya kepala keluarga Ganim saja yang hatinya merasa sangat gembira. Dalam hatinya, dia berharap Wira dan Julian bisa meninggalkan tempat ini, lalu mempermalukan kepala keluarga lainnya. Saat ini, Wira memang tidak mengecewakannya, bahkan benar-benar melakukannya. Anak itu sungguh luar biasa. Apa kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Anak ini memang punya senjata tersembunyi yang sangat kuat, tapi dia sudah melukai kepala keluarga Ardasir dan keluarga Lainufar. Ini adalah sebuah aib besar bagi kita. Tuan Juna, bukankah sekarang kamu harus memberi kami sebuah penjelasan? Mereka bilang menantu sama saja dengan putra sendiri, jadi sekarang dia juga sudah termasuk anggota keluarga Triaji, kan? Kata kepala keluarga Basra menantang Juna. Kepala keluarga Basra berpikir jika tidak bisa menangani Wira, dia masih bisa menangani Juna. Meskipun 8 keluarga besar tidak akrab, mereka juga memiliki pengaruh yang kuat setidaknya di Sekte Langit. Sekarang, posisinya juga sudah setara dengan Juna. Selain itu, selama beberapa tahun ini, perkembangannya sangat baik, mungkin Juna juga tidak bisa melawannya. Kita semuanya hidup di Sekte Langit. Selama berabad-abad ini, generasi kita selalu hidup seperti ini. Hubungan antara 8 keluarga besar dan keluarga Triaji juga seperti ini, tapi masalah kali ini sudah melewati batas kita. Kalau kamu nggak memberi kami sebuah penjelasan, situasi Sekte Langit hanya ada satu yaitu terpecah belah. Mulai sekarang, urusan keluarga Triaji nggak ada hubungan dengan kami dan kamu juga nggak perlu ikut campur dengan apapun yang kami lakukan. Kepala keluarga Basra perlahan-lahan mendesak Juna, jelas berambisi untuk merebut kekuasaan. Hanya dengan kekuatan mereka saja tidak cukup untuk menghadapi Wira, sehingga Juna harus turun tangan juga. Mereka tidak percaya Julian akan melawan Juna. Jika hal ini benar-benar berkembang hingga tahap ini, bukankah sungguh tragis jika ayah dan putrinya bertarung? Juna yang duduk di kursi utama mengernyitkan alisnya dan mengepalkan tinjunya juga dengan erat. Dalam sekejap, dia juga tidak tahu harus bagaimana dan dilema. Tuan Juna, cepat jawab kami. Kamu sebenarnya memilih Sekte Langit kita bersatu atau membiarkan anak itu memecah belah kita? Keputusannya ada di tanganmu, kami semua menunggu jawabanmu, kata kepala keluarga Basra dengan tegas. Saat ini, dia sudah tidak peduli lagi, hanya ingin situasi ini segera berakhir. Kepala keluarga lainnya juga ikut mendesak Juna bersama dengan kepala keluarga Basra. Berikan aku 1 hari lagi, aku ingin berbicara dengan Wira dan Julian. Aku yakin hal ini pasti berubah menjadi lebih baik. Lagi pula, apa kalian pernah berpikir, kalau semua ini seperti yang dikatakan Wira dan Sekte Gunung benar-benar punya rencana jahat, bagaimana kita bisa menghadapi mereka kalau kita terpecah? Selama bertahun-tahun ini, konflik internal antara Sekte Gunung dan Sekte Langit terus berlanjut. Memang konfliknya nggak terlalu besar, tapi harusnya nggak perlu kukatakan lagi ketegangan di baliknya, kan? Meskipun kalian sudah meninggalkan Sekte Langit dan inisiatif mencari perlindungan mereka, apa mereka akan menerima kalian? Pada akhirnya, kalian hanya akan dimusnahkan mereka sedikit demi sedikit.